Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Meliana Handayani SKM MKes dan Bapak Irwandi Rachman SKM MKes selaku dosen mata kuliah penulisan ilmiah. Perkenalkan, nama saya Sunarti dengan NIM 220304502026. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian diare pada anak usia balita di wilayah kerja Puskesmas Aintoa tahun 2024. Adapun latar belakang penelitian proposal saya yaitu menurut WHO, diare merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di antara anak-anak balita dengan lebih dari 525.000 kematian setiap tahunnya di seluruh dunia. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi diare pada anak-anak balita mencapai 11,6% pada tahun 2022. Kasus diare meningkat di Puskesmas Aintoa dari 17 kasus pada bulan Januari menjadi 31 kasus pada bulan Maret tahun 2024. Faktor penyebab utama diare di Indonesia sama dengan yang ditemukan di negara-negara berkembang lainnya, yaitu sanitasi yang buruk dan akses air bersih yang terbatas. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, apa saja faktor risiko yang mempengaruhi kejadian diare pada anak usia balita di wilayah kerja Puskesmas Aintoa? Yang kedua, bagaimana hubungan antara kualitas lingkungan, air bersih, dan sanitasi dengan kejadian diare pada anak usia balita? Yang ketiga, bagaimana peran perilaku kebersihan keluarga dalam kejadian diare pada anak balita? Yang keempat, apakah status gizi anak berhubungan dengan kejadian diare pada anak usia balita? Adapun tujuan penelitian saya, yang pertama tujuan umum, yang kedua itu tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum menganalisis faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian diare pada anak usia balita di wilayah kerja Puskesmas Aintoa. Yang kedua, tujuan khususnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan komponen lingkungan seperti air bersih dan sanitasi yang mempengaruhi kejadian diare pada anak balita. Yang kedua, menganalisis hubungan antara perilaku kebersihan, misalnya mencuci tangan, dan kebersihan makanan dengan kejadian diare pada anak usia balita. Yang ketiga, menentukan bagaimana status gizi anak terhadap kejadian diare di wilayah kerja Puskesmas Aintoa. Yang keempat, menyusun rekomendasi intervensi yang sesuai berdasarkan risiko yang ditemukan untuk menurunkan kejadian diare. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu menambah literatur tentang faktor risiko diare pada anak balita di Indonesia, khususnya di daerah dengan akses sanitasi terbatas. Yang kedua, manfaat praktis terbagi menjadi 3, yaitu bagi puskesmas dapat menjadi dasar bagi puskesmas untuk membuat program intervensi yang lebih efisien mengurangi jumlah kasus diare pada balita. Yang kedua, bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sanitasi untuk mencegah diare. Yang ketiga, bagi pemerintah, yaitu memberikan data ilmiah yang dapat mendukung kebijakan kesehatan daerah dengan memperkuat program. Selanjutnya, itu ada tinjauan pustaka. Di sini saya hanya menyebutkan poin-poinnya saja. Yang pertama itu konsep diare. Definisi diare, klasifikasi diare terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan waktu, diare akut, diare kronik, dan diare persisten. Yang kedua, berdasarkan data dehidrasi, yaitu diare tanpa dehidrasi, diare ringan atau diare sedang, dan dehidrasi berat. Yang ketiga, etiologi diare, yaitu faktor infeksi, infeksi parenteral, faktor malabsorpsi, dan penggunaan antibiotik. Yang keempat, patogenesis diare. Yang kelima, gejala klinis diare. Yang keenam, cara penularan diare. Yang ketujuh, komplikasi diare. Yang kedelapan, definisi balita. Selanjutnya yaitu faktor-faktor risiko kejadian diare.
Yang pertama, sanitasi dan higien makanan. Yang kedua, akses terhadap air bersih. Yang keempat, perilaku cuci tangan. Yang kelima, pendidikan orang tua. Yang keenam, kondisi lingkungan. Berikutnya, kerangka teori kejadian diare pada balita. Yang pertama, faktor risiko lingkungan yaitu sanitasi dan kebersihan air. Yang kedua, faktor perilaku yaitu perilaku cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air besar, kebersihan lingkungan rumah. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan orang tua khususnya ibu, pendapatan keluarga. Yang keempat, faktor risiko anak yaitu pola pemberian makanan termasuk ASI eksklusif. Sumber dari Modifikasi Wahyuni tahun 2024, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, dan Fitriani et al. Tahun 2021. Kerangka konsepnya yaitu pada variabel independen. Yang pertama, kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan. Yang kedua, perilaku cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, kebersihan lingkungan rumah. Yang keempat, tingkat pendidikan orang tua. Yang kelima itu pendapatan keluarga. Yang keenam, pemberian makanan termasuk ASI eksklusif. Variabel dependennya yaitu kejadian diare pada balita. Selanjutnya yaitu hipotesis. Yang pertama itu ada hubungan antara kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Aintoa tahun 2024. Yang kedua itu ada hubungan antara perilaku mencuci tangan dengan sabun dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Aintoa tahun 2024. Yang ketiga itu ada hubungan antara kebersihan lingkungan rumah dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Aintoa tahun 2024. Yang keempat itu ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Aintoa. Yang kelima itu ada hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Aintoa tahun 2024. Dan yang terakhir itu ada hubungan antara pola pemberian makanan termasuk ASI eksklusif dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Aintoa tahun 2024. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan operasional analitik menggunakan desain cross-seksional. Pendekatan ini bertujuan menganalisis hubungan antara berbagai faktor risiko seperti kualitas lingkungan, perilaku kebersihan dan status gizi terhadap kejadian diare pada anak usia balita di wilayah kerja Puskesmas Aintoa tahun 2024. Yang kedua itu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari bulan November sampai Januari tahun 2024. Lokasi penelitian berada di wilayah kerja Puskesmas Aintoa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketiga, desain penelitian. Desain ini menggunakan desain cross-seksional di mana data tentang variabel independen yaitu faktor risiko dan variabel dependennya yaitu kejadian diare dikumpulkan secara bersamaan dalam satu waktu tertentu. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner dan observasi di lapangan. Yang keempat, populasi dan sampel. Populasinya itu semua anak usia balita 0-5 tahun yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Aintoa tahun 2024. Sampelnya yaitu menggunakan stratified random sampling dengan stratifikasi berdasarkan kelompok umur, yaitu 0-1 tahun, 1-2 tahun, 2-3 tahun, 3-4 tahun, dan 4-5 tahun. Yang kelima, definisi operasional variabel. Yang pertama, kejadian diare, frekuensi buang air besar cair lebih dari 3 kali sehari dalam 24 jam terakhir, diukur dalam skala ordinal, ya atau tidak. Yang kedua, kualitas air bersih.
tingkat akses terhadap sumber air layak diukur dalam skala ordinal, baik, cukup, buruk. Yang ketiga, sanitasi lingkungan, ketersediaan jamban sehat dan pengelolaan limbah rumah tangga diukur dalam skala ordinal, baik, cukup, buruk. Yang keempat, perilaku cuci tangan, frekuensi mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air besar diukur dalam skala ordinal, baik, cukup, buruk. Yang kelima, status gizi, indeks massa tubuh anak berdasarkan usia diukur dalam skala ordinal, baik, cukup, kurang. Yang keenam, instrumen dan perangkat penelitian. Instrumen yang digunakan mencakup kuesioner terstruktur untuk menggali informasi terkait risiko kejadian diare, checklist observasi untuk menilai kondisi lingkungan rumah, serta data sekunder dari Puskesmas Aintoa untuk memverifikasi kejadian diare pada anak balita. Validitas dan reliabilitas instrumen telah diuji sebelum digunakan. Yang ketujuh, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada ibu atau pengasuh anak menggunakan kuesioner yang telah disiapkan. Observasi juga dilakukan untuk menilai kondisi lingkungan rumah seperti ketersediaan jamban sehat dan sumber air bersih. Data sekunder diperoleh dari laporan kasus diare puskesmas. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan analisis univariat untuk mendeskripsikan karakteristik data. Analisis bivariat dengan uji Chi-square untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, serta analisis multivariat menggunakan regresi logistik untuk menentukan faktor risiko dominan yang berkontribusi terhadap kejadian diare. Ini beberapa referensi yang saya gunakan pada proposal penelitian saya. Demikian presentasi proposal penelitian saya yang berjudul faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian diare pada anak usia balita di wilayah kerja Puskesmas Aintoa tahun 2024. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.